Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih. Malam ini kita bersekutu dalam doa bersama. Saya akan mengajak kita semua lebih dahulu untuk belajar dari pengakuan Daud di hadapan Tuhan berdasarkan Mazmur 26, khususnya ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kita mohon sapaan Tuhan dalam doa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah, sentuhlah hati kami dengan sabda-Mu, agar hidup kami, iman percaya kami, dan semangat kami disegarkan. Amin. Saudara-saudara sekalian, dalam hidup dan pergaulan kita sehari-hari, hampir tidak pernah kita berani mengklaim kebaikan, kejujuran, dan integritas diri kita sendiri di hadapan orang lain. Kita khawatir disalahfahami, dan budaya kita mengajari kita sejak kecil untuk selalu merendahkan diri di hadapan orang lain. Akibatnya kita juga selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan ada kecenderungan merendahkan diri secara berlebihan, sehingga terasa sangat tidak wajar. Berbeda dengan Daud dalam bacaan kita ini, di hadapan Tuhan, Daud berani mengklaim kebaikan, kejujuran, serta integritas dirinya. Kita akan melihat nanti. Kita mengenal Daud dalam bagian besar dari hidupnya selalu berada dalam bahaya serta kesulitan-kesulitan. Dilecehkan oleh para musuh yang berada baik di dalam maupun di luar Israel, diburu oleh musuhnya, dituduh macam-macam oleh rekan-rekannya, dan dibenci oleh Raja Saul, Raja Israel, yang suatu saat nanti mahkotanya akan dialihkan kepada Daud oleh kehendak Allah. Dalam hidupnya, Daud tidak bebas dari kesalahan, kita tahu itu. Daud juga kadang-kadang berbuat kebodohan. Akan tetapi kerinduan Daud kepada Tuhan memang luar biasa. Hatinya terpusat pada Tuhan yang menjadi satu-satunya harapan bagi Daud. Dan mungkin juga karena latar belakang masa mudanya sebagai gembala domba di padang yang gersang dan kaya dengan bahaya, dari manusia perampok sampai hewan seperti singa dan beruang yang suka mencuri domba-domba gembalaannya. Dari Mazmur ini kita merasa bahwa Daud agaknya dituduh mempunyai sangkut paut dengan orang fasik dan dituduh terlibat dalam kejahatan. Saya tidak tahu persis kejahatan apa yang dituduhkan karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam bacaan ini. Dan di situ Daud justru berani mengklaim integritasnya di hadapan Tuhan. Daud mengklaim kejujuran serta ketulusannya dan berseru agar Tuhan mengadili kasusnya dan membelanya. Nah, ini ayat yang akan kita baca, ayat pertama dan kedua serta ketiga dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku hidup dengan tulus hati. Aku berharap kepada Tuhan dan tak ragu sedikit pun. Selidikilah aku ya Tuhan dan ujilah aku. Periksalah keinginan dan pikiranku. Aku selalu ingat akan kasih-Mu dan tetap setia kepadamu. Nah, di dalam ayat-ayat ini, Daud mengungkapkan bahwa dia siap diselidiki dan diperiksa oleh Tuhan. Sebab Daud merasa hidup dalam kebenaran. Ini mengingatkan kita kepada KPK gitu misalnya. Ya silahkan menyelidiki, saya siap diselidiki. Saya hidup benar. Dalam ayat ini, Daud berseru kepada Tuhan agar Tuhan menyelidiki integritasnya, moral, etika, karakter, serta motif-motif tindakannya. Daud berseru di hadapan Tuhan memohon agar Tuhan menilai tindakan serta sikapnya, hati serta pikirannya. Ini luar biasa ini.
ya udah periksa saja gitu ya. Saya hidup dengan berintegritas. Dia berani mengklaim di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dalam bahasa Alkitab, yang disebut keinginan dan pikiran itu ternyata dipahami terkait dengan emosi-emosi serta motif-motif manusia, dorongan-dorongan manusia untuk melakukan sesuatu. Daud meyakini bahwa dia menjalani hidupnya dengan benar di hadapan Allah. Dan dengan berani secara terbuka ia mengklaim hal itu. Dan berani membuktikan serta menagih janji Tuhan untuk membelanya. Ketika dia berhadapan dengan kejahatan yang akan menjatuhkan dia, Daud tahu bahwa kasih sayang Tuhan selalu ada di depan matanya karena iman dan percayanya pada janji Tuhan. Janji yang sama yang Tuhan berikan kepada kita, kepada setiap orang percaya. Bahwa Tuhan juga akan berjuang untuk Daud pada saat dia dikelilingi oleh penuduh-penuduh durhaka. Nah, saudara-saudara sekalian, terlepas dari imannya kepada Tuhan dan meskipun menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Daud tidak lepas dari banyak kesulitan dan bahaya. Dia tahu bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan atau meninggalkan dirinya. Dan kalau kita melihat hidup Daud, kita melihat bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu di sekitar kehidupan Daud untuk kebaikan. Kita membaca tentang sejumlah masalah dan beragam pencobaan dalam kisah hidup Daud. Semua itu dipakai oleh Tuhan untuk mendidik dan mengajar Daud. Tuhan juga seperti mengambil alih masalah dan penderitaan Daud. Sedemikian sehingga membuat Daud justru makin percaya dan meletakkan harapannya kepada Tuhan. Tuhan menggunakan semuanya itu untuk tujuan-tujuan yang kekal bagi penebusan seluruh umat manusia. Dan kita tahu melalui Injil misalnya bahwa Yesus ada dalam garis keturunan atau genealogi Daud. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah yang tidak membeda-bedakan orang dan bersedia serta mampu menggunakan kesulitan manusia dan kesulitan kita juga, bahaya, kelemahan, serta kekecewaan manusia untuk menarik manusia lebih dekat kepadanya, untuk meningkatkan kasih dan percaya manusia pada karya penyelamatannya bagi manusia. Kita perlu mengingat bahwa cinta kasih dan kedaulatan Tuhan sama kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Dan Mazmur ini mengajak pembacanya untuk menyandarkan hidupnya kepada Allah, percaya akan janjinya apapun yang sedang manusia hadapi dalam hidupnya pada saat ini, dan mengklaim bahwa hidupnya yang sungguh-sungguh dijalani dengan benar dan baik di hadapan Tuhan. Ya, kecuali hidup kita nggak benar dan nggak baik, ya kita tidak boleh dan tidak bisa mengklaim semacam itu. Artinya, klaim semacam itu tidak dipandang sebagai sebuah kesombongan atau sebagai sebuah sikap jemawa misalnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, syukur atas kesaksian hidup Daud yang menguatkan iman percaya kami. Kiranya kami tidak akan pernah melupakan bahwa rencana dan tujuan-Mu atas hidup kami adalah kekekalan serta kemuliaan bersama-Mu. Sekalipun pada saat ini kami sedang mengalami beragam tantangan, kesulitan, bahaya, kekurangan, serta kekecewaan. Kiranya kami mampu merawat kebergantungan kepadamu dari hari ke hari, dari saat ke saat, dalam apapun yang kami hadapi dan kami kerjakan. Sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian akan integritas kami dalam iman percaya kami kepadamu. Hanya karena cinta kasih-Mu, kami mohon, dalam nama Kristus Yesus, pengantara kami. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan sertamu.